Mbak namanya siapa? Kata gue gitu kan. Nama saya Reni. Reni, oh Reni, ayo Mbak Reni naik. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gua Hororia is back dan ketemu lagi bareng gua Fikri di edisi Hororia Experience. Dan kali ini gua bakalan kembali lagi menyajikan konten horror experience. Udah lama ya nih gua nggak bikin konten, udah hampir sebulan lah gua nggak bikin konten. Ya kebetulan juga karena Lebaran juga kemarin kan, jadi gua lagi sibuk sama acara keluarga, ditambah juga gua banyak kerjaan di luar. Jadi ya gua baru sempet lah bikin konten. Dan kenalan juga ini ada teman gua namanya Rifan, Arifan. Nah, sebelumnya gue juga pengen, udah lama nih gue tuh pengen ngobrol-ngobrol ceria nih sama beliau nih, bikin konten-konten horor nih cuy. Cuma karena kebetulan waktunya belum pas ya, waktu itu kemarin belum pas juga. Cuma ya alhamdulillah karena gue bisa ketemu juga sama Arifan ini untuk bikin konten horor. Kali ini gue bakalan ngangkat cerita horror experience dari Arifan, pengalaman muncak di gunung Cikuray. Cikuray. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya bagaimana. Oke, gimana ceritanya nih pengalaman lu Dari mana nih? dari mungkin dari pertama lu mau berangkat ke Cikuray. Dari Bandung ya. Dari Bandung Gua lah. cerita dari awal Oke nih. oke. Aduh, gue bingung ceritanya dari Bandung nih. Pada waktu tunggu bentar, gue nggak kurang inget sih tanggal berapanya gue berangkat. Bentar. Oh, tanggal 13 Mei 2017. 17. Waktu itu gue pergi sama satu orang teman gue namanya Jaka. Nah di situ gue pergi sebenarnya modal nekat sih. Niatnya cuma untuk tadinya mau muncaknya tuh ke Gunung Ciremai. Ya di situ kita memutuskan untuk ke Ciremai itu tadinya pagi-pagi. Oh Ciremai aja katanya kan. Udah gitu gue pergi ke Ciremai itu udah di jalan tuh. Kita belum ada pemikiran untuk ganti rencana untuk pergi ke Ciremai gitu. Nah, lepas di jalan gue naik bis kan. Tadinya mau naik motor karena kan mau naik bis, tapi kan kita mikirnya kan mau ke ke Ciremai. Jadi kan kayak nggak mungkin lah kalau naik motor jauh juga gitu. Capek juga tuh habis tenaga di jalan gitu. Akhirnya gue memutuskan sama teman gue pergi ke Cikuray. Itu tuh ambil keputusannya tuh di jalan. Dan akhirnya kita balik lagi untuk bawa motor. Memutuskan untuk ke Cikuray, Garut. Nah, pas tuh gue sama teman gue bawa motor. Tadinya mau 2 motor. Cuma wah gila deh kalau 2 motor. Yang pertama satu budget kan. Gue budget di situ minim juga. Budget bener-bener minim gue. Nah, akhirnya gue bawa motor satu, itu pun Matic. Tahu sendiri Cikuray, dari Cikuray kalau lu yang udah pernah ke Cikuray tahu sendiri dari bawah sampai ke Pemancar aja udah tenaga lu udah habis gitu kan. Ya kan? Nah, akhirnya gue ke Cikuray itu. Sekitar 1,5 jam 2 jam deh gue perjalanan karena kan gue perginya subuh tuh. 2 jam deh gue ambil. 2 jam gue pergi ke Garut. Sampai ke Cilawu namanya, gua ambil jalur Cilawu waktu itu. Cilawu nyampe jam 6 pagi. Pas dari jam pagi gua langsung hajar ke Pemancar. Kalau lu pernah naik Cikuray ada di situ Pemancar tuh sampai jam 6 sampai di kaki gunung Cilawu kaki gunung tuh itu jam setengah 7 sampai ke Pemancar setengah jam karena emang bener-bener jauh gitu dari jalan umum tuh jalan raya sampai ke yang namanya Pemancar tuh emang wah gila lu harus nyobain itu tuh ada setengah jamnya. Nah di situ gua tadinya sih gimana ya, gua mau naik capek gitu kan, mau istirahat kelamaan. Akhirnya gue sama si Jaka ini tidur dulu di tenda sambil makan siang kan. Makan siang di situ tuh gua ada 4 jamnya kayaknya di itu sambil ngumpulin tenaga gitu. Berarti lu mulai start dari pagi ya? Pagi jam 10 gua. Soalnya tidur dulu kan jam 7 sampai ke saya kan subuh pergi karena kurang tidur kan, takutnya ada apa-apa kan. Tidur dulu di Pemancar tuh. Di Pemancar tidur dari jam
7 kalau 7:30 emang lah. Bangun tuh jam 9:30, pokoknya tidur sebentar yang penting ada tenaga ya kan. Makan dulu terus tidur. Udah itu bangun lah jam 10. Cuaca enak waktu itu, cuaca cerah lah. Berawan tapi nggak hujan. Nah, udah gitu gue pergi kemas-kemas dulu kan, kemas-kemas. Ya di situ mulailah perjalanan dimulai. Nih, di sini gue mau cerita, tapi untuk lu yang belum pernah naik Cikure jangan takut deh, karena ini kan nggak akan semuanya juga dapat apa tuh namanya, dapat pengalaman yang sama ya. Pasti betul. ada aja yang Berbeda. dapatnya happy kan. Iya, Kalau betul. gue emang mungkin lagi apesnya aja, jadi lu semua yang memutuskan untuk naik ke Cikure jangan takut. Kalau mau naik aja. Itu gue kasih tahu sih, itu gunung paling indah banget di daerah Jawa Barat, kedua Ciremai itu emang juara di atas awan bos. Mantap. Cikuraya ya. Oke, siap. Oke, di sini gue mulai dari jam 10 pagi gue start, prepare beres, gue naik aja sampai ke, belum ada gangguan di situ, gue masih aman-aman aja di situ. Dari kaki gunung sampai ke pos 1, pos 2 tuh masih aman. Pos 1, pos 2 aman. Nah di pos 3 nih gue masih sering ketemu yang namanya sama pendaki-pendaki lain kan, kayak say hi gitu, gue masih sering ketemu sampai puncak pos 3 kalau nggak salah. 3. Nah di sini gue mulai ya, karena dari pos 3 itu udah sampai ke pos 4, 5, 6 itu udah mulai jauh-jauh beda sama pos 1 sama pos 2 tuh emang agak dekat, tapi pos 3 ke 4 ke 5 itu udah mulai lumayan deh. Jauh. Tapi di situ gua memutuskan untuk dari pos 1, pos 2 orang-orang sih sebenarnya banyak yang istirahat dulu, tapi gua tabrak aja. Fisik lumayan tuh kepacu juga di situ kan. Fisik capek banget di situ. Ada di pos singkat cerita gue nyampe pos 3 nih. Pos 3 di sini nih mulainya nih pos 3 nih. Ceritanya gue pos 3, Bro. Pos 3 gue udah mulai kecapean. Itu jam berapa tuh? Jam siang, jam 1-an, siang tuh. Nah, di situ dari siang itu gue aneh. Cuaca cerah, tapi angin gede dingin. Ya namanya gunung sih, ya memang dingin ya, tapi lu pernah nggak sih ngerasain dingin yang bener, tapi bukan dingin cuaca gitu? Dinginnya gimana sih gitu kan? Dingin nusuk gitu. Dingin tapi bikin bulu kuduk lu berdiri gitu. Pernah Jadi, kayaknya lu. Jadi kayak panas tapi dingin malam. Nah, Gitu, kayak gitu pernah kan lu. Nah, di situ udah pos 3 tuh. Gua sama si Jaka tuh kata gua, "Jak, gua pengen istirahat. Gua pengen ngopi tadinya kan." Aduh, ngopi. Tapi kata Jaka bilang, "Ini udah siang," katanya tuh. Kalau misalnya kesorein takutnya sampai ke puncak malam atau sore kan. Nah, akhirnya gua nggak ambil banyak. Oke, kata gua nggak apa-apa deh, istirahat tapi bentar aja, gua mau ngopi doang kata gitu kan. Beres, ternyata di perjalanan nih di istirahat pos 3 nih, pos 3 memang agak gede kan. Pos 3 tuh emang agak luas. Jadi emang biasanya sih pendaki banyaknya dia untuk rest spot tuh biasanya di pos 3 biasanya. Pos 3 tuh emang tempat-tempat istirahat, karena emang dari semua pos cuman pos 3 sama 6, 7 itu yang paling besar. Yang bisa dijadiin tempat untuk istirahat tuh 3, 6 sama 7. Nah kan dari itu gue istirahat di pos 3 kan. Nah anehnya gue ternyata gue itu naik itu tuh gue cuman ada 3 orang sebenarnya. 3 grup kan. Gua satu, ada 2 lagi orang Jakarta. Yang satu lagi 2 orang Jakarta. 2 gua, 2 orang Jakarta, yang satu lagi gua nggak tahu, karena waktu gua lihat di list pendaftaran tuh kelihatannya Jakarta, yang satu lagi tulisannya nggak jelas gitu kan. Begitu gua naik kan. Gua istirahat kan, minum kopi segala rupa. Sambil ngobrol-ngobrol tuh gua di situ. Nah, sambil udara emang gua nggak enak. Gua notice sama si Jaka itu kayak ngomong gua kayak gini. Jak, lu ngerasa nggak sih kalau cuacanya tuh panas, tapi lu ngerasa dingin gitu? Dinginnya tuh bukan kayak dingin cuaca gitu. Kalau gua kan dari yang sekian banyak gunung yang gua rasain, dingin gunung tuh gua tahu gitu. Tapi ini beda. Dinginnya memang ngerasanya kayak, lu gimana sih ini dinginnya gak enak gitu. Oke. Kan? Nah di situ gue biasa aja, mencoba biasa, karena
emang positif thinking gue kan emang ini biasa aja, emang setiap gunung pasti ada kayak gini kan. Di situ gue istirahat. Ada satu orang turun, dan lu tahu dia cewek. Lu bisa bayangin gak sih, cewek naik sendiri, dia turun sendiri, dia naik sendiri kan. Gue tanya sih sebelumnya, makanya gue tahu. Gue tanya, biasa kan kalau sama pendaki kita kan suka saling say hi gitu kan, kayak hey bang gimana gitu. Gue nanya sama cewek itu, dia turun dari atas. Gue lagi ngopi gitu kan, gue ajak ngopi. Tadinya gue, mbak ngopi dulu kata gue gitu kan. Kata dia ngejawab kayak iya gitu, dengan nada yang disebut lemes sih enggak ya, tapi kayak datar sebenarnya, kayak ya nggak kemayu, bukan gimana ya, lu bisa ngebayangin deh. Iya. Ya, Itu doang. iya Itu doang. ya. Dan tapi anehnya dia duduk, tau gak sih, di pos 3 ya. Gue emang ini mungkin dia capek, tapi gue yang bikin gue kasihan tuh dia muka pucet bro. Pucet, orang yang lagi capek gimana sih, orang lagi capek pucet gimana sih. Ya gue mutusin kayak oke deh, kita ajak ngopi gitu. Seenggaknya nggak, dia capek tapi kita bikin itu. Ya gue emang dari tujuan sendiri pun gue mau nanya gitu, kenapa lu naik sendiri gitu kan. Beres dari cerita itu, dia datang kan ke gue. Gue datang ke dia. Gue ajak lah, mbak ngopi bareng sama gue. Kata, mbak ngopi bareng yuk, dari mana? Gue tanyakan kayak gitu, dari mana? Dia bilang, iya. Kata gue, nih orang gimana sih? Gue nanya iya atau iya terus gitu kan. Kata gue, ini orang capek atau gimana gitu kan. Gue kayak penasaran juga, tapi kayak ini orang kasihan juga gitu, capek kan. Oh iya mbak, kalau misalnya mau ngopi silakan aja, gabung aja, nggak apa-apa, kata gue. Gue ngomong ke si Jaka, Jak, tuh anak kenapa ya, kata gue. Diajak ngobrol, dia jawabnya iya, kata gue gitu kan. Di situ gue penasaran. Itu masih jauh dari lo? Apa deket? Enggak, ada 15 meter deh gue. Lumayan jauh lah. Jadi dia dari turun, nggak lama jalan, dia langsung turun, langsung duduk. Lebih jauh dari lo? 15 meter. Oke. Nah, di situ sebentar. Di situ gue nggak banyak ngomong, karena kan gue juga kayak gimana ya, kayak jadi canggung gitu. Orang kalau lu misalnya nanya ke orang yang lu nggak kenal tapi dia jawabnya cuma singkat-singkat gitu kan, jadi kayak ini takutnya risih gitu. Gue tanya kan. Awkward juga sih ya. Iya, awkward juga kan. Jadi gue kayak gue malas nanya juga sih gitu, kayak bagusnya gue samperin atau enggak gitu, karena gue pun sendiri malu juga gitu. Nah di situ selang setengah jam lah gue ngopi, nggak mikirin tuh cewek, karena gue di situ belum ada kepikiran buat nanya biar tahu lebih dalam dia tuh siapa gitu, karena gue mikirnya ya udah pendaki biasa gitu kan. Nah gue pun lupa namanya siapa nih, bentar. Nah udah itu gue beres-beres lah ceritanya, beres-beres. Dari beres-beres ini gue mau ngomong ke si yang orang itu datang tuh. Gue sebelumnya mau nanya dulu kan, penasaran juga. Mbak namanya siapa? Gue bilang kayak gitu kan. Mau turun atau mau naik sih, kata aku tuh gitu. Karena dia diam terus selama gue ngopi. Dia nggak ngomong, nggak nanya, nggak apa, dia diem. Full diem. Dia ngapa-ngapain, diem. Diem, lihat ke atas. Oh iya? Lihat ke atas, bukan lihat ke bawah bro. Ini aja? Nggak ke atas banget sih, jadi ini atas gitu tuh. Jadi kayak 60 derajat ke atas gitulah, ke situ. Jadi dia kayak udah bener-bener diem aja, kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain. Anjir. Nggak ngapa-ngapain. Even orang kalau capek gimana? Ya paling pasti dia kan minum kan. Iya. Kalau nggak ngegimanain badan ya, gitu kan. Bener-bener. Dia dari duduk sampai gua mau naik lagi dia diam. Sama lu ngopi dia diem aja. Diam. Tapi di sini gua belum punya pemikiran kalau itu orang yang aneh-aneh, belum. Oke. Belum. Gua masih mikir ini pendaki. Pendaki, oke. Akhirnya singkat cerita gue langsung nanya lah ke orang tuh, Mbak namanya siapa? Kata gue gitu kan. Nama saya Rani, katanya.
Reni, oh Reni, ayo Mbak Reni naik, kata saya dengan nada Sunda. Ayo Mbak Reni naik, mau nggak? Kata aku. Dan takutnya gue mikirnya, karena kan dia jawabnya iya terus kan. Iya. Ya gue kan nggak tahu kalau dia habis naik atau turun kan. Tapi Oke. kalau dari liatnya kan dia dari turun kan. Turun, oke. Makanya gue kayak kuat juga mau nanya, ya udah gue berhubung gue mau naik, jadi gue ngomong ke dia gitu, naik yuk gitu. Kalau emang dia mau naik, gue mikirnya biar dia jawab gitu. Ini gue aneh, ini orang di pos 5 tuh dia lebih banyak habisin waktu di pinggir jurang. Serius. Kalau emang dia mau turun ya turun gitu kan, kalau mau naik ya naik gitu. Oke. Ternyata enggak, ternyata dia ngikut. Oh iya, ikut naik. Serius. Ngikut naik. Dia nggak ngomong apa-apa. Enggak ngomong, dia ngomong ngangguk. Cuma Tapi doang. kayak, iya gitu. Iya doang? Iya, kayak gini. Kurang lebih ya, gua nggak bisa ituin, tapi kurang lebih kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Ya. Iya doang. Ya. Oke. Terus Pas itu gua ya biasalah, karena emang gua pun, nah di sini udah mulai rada curiga nih sama orang nih. Agak curiga. By the way, gue mau nyeritain ciri-ciri orangnya waktu itu. Dia pakai tasnya yang gua aneh ya. Di zaman 2017 itu carrier tuh udah banyak yang baru. Nah, tapi dia pakai carrier lama. kayak jadul. Carrier jadul. Serius. Jaketnya pun jaket rumah, kayak jaket orang-orang. Ya jaket biasa, bukan jaket gunung gak sih? Jaket kayak sweater biasa. Sweater biasa. Anjir. Kuatan. Kuat anjir, gila kan? Nah, udah kan dari situ gue naik, John. Sampai pos 4. Dia masih ikut. Maksudnya gue di belakang. Gue di perjalanan, percaya nggak, gue nanya, ngobrol sama dia tapi dia nggak jawab apa-apa. Sampai gue bener-bener kayak, ini orang bener-bener ngeselin tau gak sih? Dia kalau mau cuek sama gue, maksudnya nggak gitu juga gitu, bro. Maksudnya gue kesel tuh karena lu cuek, maksudnya lu cewek ya, tahu gue nggak mau jual mahal tuh, tapi gak gini juga caranya bos gitu kan. Gue kan nanya berhubung gue juga nggak punya niat buruk kan, nggak mau jadi gunung, siapa juga yang mau niat jelek kan. Nah udah gitu ya gue diamin aja lah sampai gue naik terus kan, sampai waktu itu gue ingat pos 5 gue berhenti kan. Nah di pos 5 ini dia udah mulai rada aneh. Dia di pinggir tebing gitu kan. Udah pos 5 tuh udah tinggi ya. Udah tinggi itu, udah emang benar-benar udah tinggi. Kalau di kemungkinan kurang lebih sih di 2000 atau 1900 kurang lah meter di atas permukaan laut gitu. Emang udah agak tinggi, jadi udah emang jurang, emang pun udah tinggi kan. Iya. Nah ini gue aneh, ini orang di pos 5 tuh dia lebih banyak habisin waktu di pinggir jurang. Serius. Jadi menjauhnya dari lu menjauh? Nggak jauh dari gua, tapi dia lebih banyak ngabisin waktu selama gue istirahat, dia diam di pinggir jurang. Di jurang. Diam juga? Diam. Anjing. Cuman dia ngelepas tas, diamin, duduk, berdiri sambil ngeliatin jurang. Terus kepala dia gini aja. Paling gerakan dia tuh nggak banyak, body language dia, gerakan badan dia cuma gini, ngeliat ke kiri, nengokin badan ke kiri, lihat lagi ke depan. Terus ngeliat lagi ke kita, balik lagi ngeliat ke jurang lagi. Oke, gue nggak mikir panjang. Oke, ini emang orang suka sama pemandangan ya kan, ya kan. Dan gue mau bilang kan, Ren, mau foto nggak? Gue fotoin. Kalau mau foto gue fotoin. Kata. Si Jaka sebenarnya di sini katanya, nanti gue ceritain di akhirnya. Jak fotoin. Jaka nggak mau. Nggak mau dia. Nggak katanya. Nggak mau katanya. Oke, kata Jaka dia nggak mau foto, gue yang foto kan. Oke Ren, aku foto ya, kata aku. Dia nggak jawab kan? Nggak jawab karena dia jawab ya, ngeliat doang gue, balik lagi. Foto bener Ren, gue fotoin, cek beres. Katanya beres fotonya kan. Nah udah gitu, gue sama si Jaka, gimana? Langsung lanjut aja. Tanya si Reni, kata si Jaka, kuat nggak? Katanya. Gue tanya si Ren, kuat nggak? Masih kuat nggak ke atas? Kuat katanya, kata dia. Kuat. Oke, gue naik. Tapi muka dia makin atas makin pucat, bro. Muka dia makin putih anjing. Muka dia? Iya, makin putih anjing, makin kayak lu tahu gak sih muka orang kalau lagi sakit? Kayak muka pucat, bibir ungu. Ungu sih enggak,
masih ada warna, cuma nggak kayak kita yang sehat ini merah kan pink. Iya. Seenggaknya hitam. Kalau dia nggak kayak nggak ada warna aja gitu. Bukan nggak ada warna apa ya? Lebih ke pucat sih. Jadi muka pucat, bibir juga pucat. Ya. Oke, Gitu. oke. Nah, pos 5 tuh. Nah, gua naik ceritanya. Pos 6 masih biasa aja. Pos 7 itu pos 7 udah mau sampai puncak itu masih. Tapi di sini selama di pos 5 sampai pos 7 kita nggak banyak ngomong. Karena kita pun capek semua. Gua, Jaka, apalagi sama si Randy tuh gua nggak banyak ngomong karena emang masing-masing kita capek dan kita misah sebenarnya. Jaka duluan, gua kedua, si Randy tuh biasa paling belakang dia. Tapi anehnya dia tuh kayak nggak pernah capek gitu bro, ngelihat muka dia tuh kayak biasa sih, muka datar gimana sih, datar gitu, Kelihatan tapi dia muka pucat. muka pucat gitu, datar gitu. Ya gue kayak gimana ya, ini orang, gue nanya maksudnya kalau lu ada temen ngomong gitu, jadi gue bisa antar lu atau gimana gitu kan. Iya. Dia nggak ngomong sama sekali. Gue mulai notice tuh, mulai agak gimana tuh waktu gue ngerasa kalau ini orang nggak bener nih. Nggak bener nih, karena nggak bener tuh dalam artian ini orang sakit. Sakit dalam artian bukan sakit jiwa atau gimana, dia orang lagi nggak sehat, Lagi capek lah ya. lagi capek. Tapi secapek-capeknya orang pasti ngobrol bro, apalagi cewek kan. Dan gua anehnya kenapa nih tuh orang gak mau ngobrol sama sekali gitu. Apa yang salah dari gua, kenapa pun kalau emang pun gua salah atau gua orangnya kayak annoying gitu kan, kenapa dia mau bareng sama kita gitu kan. Nah tadinya lu udah niat baik kan ya. Dan anehnya di situ tuh nggak ada lagi pendaki yang naik lagi. Jadi benar-benar pure cuma lu bertiga doang. Dan gue mau ngomong di pos 7 kita ketemu sama pendaki Jakarta. Oh yang tadi. Okay. Sama pendaki Jawa. Oke. Pendaki kayak Jawa, gue nggak tahu sih orangnya orang mana, cuma logatnya sih logat Jawa gitu kan. Orang Jakarta turun, bang pulang dulu katanya kayak gitu kan. Si orang Jawa pun dia lagi kemas-kemas gitu karena dia emang mau besok kayaknya pulang, kayak lagi kayak prepare sampah-sampah gitu kan. Kalau misalnya prepare sampah biasanya dia udah mau pulang besok paginya gitu, kalau nggak besok subuhnya dia pagi-pagi udah sampai Pemancar biasanya kayak gitu. Otomatis di atas cuman kita berdua, aku sama Jaka. Nah di situ gue sama si Jaka kayak tadi tuh lu berdua, yang si ini kemana? Enggak, maksudnya yang gue nggak ngitung si Reni. Oke. Cuman gue sama si Jaka, karena kan pada dasarnya kan gue sama si Jaka berdua. Awalnya ya. Nggak ada siapa-siapa kan. Oke. Nah di situ kayak Jak berdua nih kata gue. Iya, si Jaka nyeletuk kayak anjing si Reni beranian banget. Kalau bahasa Sundanya gini sih sebenarnya, anjing si Reni wanian pisannya, ini awewe sorangan. Nah di situ gue mulai wah anjing ya juga kata gue, ini cewek sendiri naik, kebayang gak lu kayak gimana? Gue aja cowok mikir 2 kali bro buat naik sendiri, seriusan. Ini pun 2 pun udah kayak takut anjing gitu kan. Iya. 2 pun udah kayak anjing gitu. Yang gue takut tuh bukan takut apa, karena kalau ada hal-hal yang gak di itu kayak air habis gitu, gue gitu, minta tolong ke siapa gitu kan. Gue kesel atau gimana, mau yang bawain juga siapa. Betul. Sih yang tujuan gue, bukan karena takut hal yang aneh-aneh gitu. Nah ceritanya mulai malam bos, udah mulai udah sampai ke bawah puncak namanya, puncak Bayangan namanya. Gue akhirnya sampai puncak Bayangan. Itu di pos berapa? Puncak Bayangan tuh di atas pos 7. Oke. Iya. Puncak Bayangan, di situ gue kayak oke deh kita ngepost di sini aja, karena kalau di puncak waktu itu udah nggak bolehin. Dulu sempat boleh di puncak, karena sekarang udah nggak boleh kan. Nah udah gitu beres di mana, di puncak kita bangun tenda, di puncak Bayangan kita bangun tenda kan. Si Ren ini gue nanya nih, Ren bawa tenda nggak? Gue bilang kayak gitu kan. Dia bilang dia cuma ngomong enggak anjing. Kata gue tektok tuh jadi kayak lu naik turun lagi. Iya. Jadi dia cuma naik bisa turun lagi langsung. Turun lagi gitu, kayak olahraga lagi tektok gitu kan. Tapi lu mikir gak sih cewek muda? Gue tahu cewek maksudnya muda memang tenaganya bagus, tapi cewek muda zaman itu bro tahu sendiri kayak gimana gitu kan.
pengennya kan ya kebanyakannya mayoritas gue ngomongin ini, tapi kebanyakan pengen sama temen gitu kan, jarang Iya. ada yang sendiri. Iya betul. TikTok apalagi gitu kan, gue sampai wah gila gitu, gue nanya sampai wah gila masa sampai TikTok teh, kata aku tuh gitu kan. Dia nggak kan normalnya kalau orang digituin ketawa Iya. gitu kan kayak iya ini nggak Diem anjing gua anjing di situ udah mulai Ngeri di sini gue udah mulai ngeri bro, dengerin gini. Di sini gue bangun tenda dan anehnya kata gue, teh gimana ini, ya udah saya di luar aja kata gue gitu kan, di luar aja karena kan memang tenda gue cuma untuk 2 orang, tenda 2 kap itu waktu itu. Teh saya di luar aja pakai hamok, gue bawa hamok kan yang buat di pohon, saya di hamok aja tapi sleeping bagnya gue yang pakai kata gue gitu. Gak mau, saya di luar aja. Anjing. Dia di luar. Iya bro. Udah gila sih coy. Gila anjing, kata di sini gue mulai kayak merinding gitu, kayak merinding tuh kayak ini gila nih orang kata gue, ini sakit nih orang kata gue. Gila Ini sih. orang gila kata gue. Dia di luar, malam lah, udah mulai maghrib. Kalau di gunung tuh udah mulai gelap. Karena kan sekitar udah Iya. udah benar-benar kan. Ya akhirnya gue pun udah bingung ya kayak, lah gue mikirin orang gitu kayak. Dibeban ke elunya. Iyalah, Betul. Kata gue, ya udah teh kalau misalnya mau ke dalam aja. Ini saya sleeping bag di teteh, kata saya pakai selimut gue bawa selimut kecil kan. Ini sleeping bag teteh pakai aja, udah aja. Tapi kan gue nggak tenang ya, melihat cewek gitu di luar kayak gak banget lah. Iya. Ya udah, gue masuklah sama si Jaka ngobrol. Si Jaka udah pengen ada yang pengen diceritain gitu. Tapi dia tuh kayak nggak berani ngomong gitu kan. Iya. Karena di sini kan yang paling atraktif gue, yang paling banyak ngobrol gue waktu itu. Nah, lepas dari situ gue masuk ke itu. Gue mau ceritanya gue mau ngajakin makan emang gue kalau malam suka makan gitu kan, mau makan mie, sarden atau gimana kan. Gue keluar, gue buka tenda dan anjingnya nggak ada orang. Serius? Itu jam berapa? Pada maghrib, sesudah maghrib. Asu. Sesudah maghrib. Dia udah nggak ada. Mungkin gue mikirnya, oh ini gelap. Mungkin Kelihatan. dia lagi buang air Oke. atau gimana atau jalan-jalan. Dan itu orang nggak ada. Belum selesai. Di sini gue kayak anjing, kata gue tuh, Jik, si eta gua anjing si Reni anjing gua coba. Bener Van, asli. Kalau saya tadi mau center, mau meureun di tasna cek urang. Kata gue tuh gitu kan, mau meureun di tasnya. Kata yaelah santai meureun keur ngompol kan. Kalau lagi tipis kan kata gue gitu. Nyanyi di sampai jam 8 gua selesai makan, gua keluar dia orang masih nggak ada. Serius bro. Gila anjir. Gua mau tidur di situ sampai gua nggak bisa tidur tau gak sih, sampai mikirin tuh orang jadi beban tau gak sih. Tapi gua tuh mikir ini orang bikin tenda gitu di atas gitu kan, gua mikirnya kayak gitu kan. Emang pada dasarnya itu orang cuek kan, jadi kayak males banget tuh gua ngomong ke mereka gitu. Tapi kan etikanya nggak gitu ya kalau emang orang normal kan. Seharusnya ngobrol gitu kan ke kita kalau emang saya mau bikin tenda di atas gitu, kalau enggak saya bikin tenda di sana gitu kan, lebih enak gitu kalau ngomongnya kayak gitu. Dan ini enggak, kayaknya oke lah, gue mikirnya positif gitu, dia mungkin bikin tenda. Tapi anehnya kalau bikin tenda dia tuh nggak ada kayak center gitu kan. Kalau di gunung tuh ke center dikit aja, lampu dikit aja kelihatan karena saking gelapnya. Gulita, gelap gulita sampai kayak lu merem kayak gini tuh rasanya tuh kayak di gunung tuh kayak gitu. Bener-bener gelap gulita banget. Bener-bener gelap gulita sampai ya lu ngeliat kayak tuh udah sampai kayak gelap gini gitu. Kalau lu nggak ada lampu, makanya lampu setitik apapun pasti kelihatan kan. Oke, bener-bener. Nah di situ kayak positif aja lah, udahlah gitu kan, positif aja. Tidur gua nggak mikirin. Tapi selama gua tidur, jujur gua tidur nggak tenang, sumpah. Jadi tidur nyenyak ya? Gak nyenyak, sumpah banget itu. Posisi di situ bayangin cuman gua sama si Jaka aja di atas di puncak, karena si orang itu tuh di pos 7 itu tuh cuman gua, si Jaka, si orang Jawa tuh di sana di pojok sana. Karena kan emang gede kan, luas kan, jadi kayak dimanapun bisa, jadi kayak nggak kelihatan langsung gitu. Jadi ada pohon-pohon gitu, udah banyak begitu. Ya gue mikirnya mungkin gabung sama orang Jawa atau gimana kan. Atau udahlah, intinya gue nggak mikir banyak, gue tidur lah. Gue tidur, azan subuh tuh ceritanya.
tidur, gue azan subuh, kebangun, azan bro. Banyak kan gue sama si Jaka emang kebelet dari awal juga. Nah di situ gue keluar masih belum ada nemu, gue masih belum punya orang, kenapa sih ini siapa sih gitu kan. Orang kalau emang pun emang emang orang gitu, kenapa sih nggak mau ngomong banget itu, etikanya di mana sih gitu kan. Sempet kesel juga nih orang, atau terima kasih udah tolongin, bukan ditolongin, apa sih namanya, udah dibimbing lah, maksudnya bukan dibimbingnya, ditemenin lah, temenin sampai atas gitu kan, dibantu gitu, tapi kayak nggak ada etikanya banget gitu. Gue di situ mikir masih kayak gitu, masih kayak wah anjir, kata gue ini orang benar-benar. Waktu gue lihat foto, lo ingat waktu gue fotoin Reni? Ya pas dia lagi di jurang itu, Ya, iya. waktu gue liatin foto dia nggak ada. Fotonya ada, orangnya nggak ada. Sampai dibimbing kan, gue udah kayak ini orang udah dibimbing sama gue, Dari temennya lah ya. udah temenin gitu kan, ya udahlah sih kata gue, orang kan beda-beda kan. Subuh ya, gue tadi sampai subuh, gue bangun bikin air panas gitu kan, kayak ngopi gitu, sampai kita bangun subuh emang ada tujuan yang kita pengen lihat apa? Sunrise. Pengen lihat sunrise. Bangun, Sejaka sholat, gue sholat, beres sholat, udah deh kita di luar masak gitu, tapi sambil masak gue sambil nyari anjir, sampai kepala sampai gini gitu. Di mana nih orang? gitu. Orang di mana gitu, bikin penasaran gak sih? Lu bareng sama orang, barang-barang dari bawah sampai ke atas, terus tiba-tiba hilang. Gitu. Perasaan lu kayak gimana sih, kayak emang lu nggak kenal, tapi kayak penasaran ini orang di mana. Beda lagi kalau dia ngomong. Iya. Ya kan? Gue di atas gitu. Beda lagi kalau dulu jelas gitu. Udah ceritanya gue foto-foto sunrise tuh gue foto-foto, DS foto-foto. Emang gue kan emang tujuannya emang sehari itu di situ. Jadi hari besoknya tuh gue turun gitu kan. Nah, anjingnya dan gilanya lagi, waktu gue selesai foto-foto dan gue lagi beres-beres, itu orang ada lagi. Dia datang bro. Dari mana arahnya? Gue nggak tahu, pokoknya tiba-tiba ada. Gue lagi beres-beres tenda, lagi ngebenerin tenda, lagi mau ngepek tenda, tiba-tiba ada di belakang, gak manggil. Serius? Gak manggil aja, gue langsung Ren, kata gue kan gitu. Dia nggak ngomong kalau tahu ada di belakang. Tahu ada di belakang. Anjing, ngeri banget bangsat. Pasti anjing itu, gila-gila anjing. Jadi semalam dia hilang, paginya ada. Anjing. Nah di sini gue nanya kan, refleksi gimana sih cowok gitu kan, nanya ke itu kan ke orang, di mana aja tuh kemarin, dikira tewe kemana gitu kan. Gue nanya kayak gitu kan, kayak gue tujuannya emang ini kenapa, lu kemana gitu. Gue pengen tahu gitu. Enggak. Kata gue ya udahlah, terserah lu lah, yang penting ada nih gitu kan. Gue udah mulai tenang nih, udah mulai biasa. Oke, berarti nih orang baik-baik aja gitu. Dan di sini yang gue aneh itu, dia udah mulai berani ngomong tuh. Dia di sini tuh udah ngomong kayak di situ. Gue ngerti apa maksudnya di situ. Maksudnya? Gak tahu. Dia nunjuk ke bawah, arah pulang. Cuma dia cuma di situ. Itu bapak lu ngomong apa? Enggak, gue nggak ngomong apa-apa, lagi ngobrol sama Jaka, tiba-tiba di situ. Tunggu, kata gue. Apa Ren? Kata aku tuh gitu kan. Kata gue, apa Ren? Kata gue, iya apa Ren? Terus pas gue tanya gitu, nggak ngejawab apa lagi, dia kayak diam lagi gitu. Ya udah sih, kata gue tuh, ya udahlah. Nah si Jaka udah mulai rada gitu, dia udah kayak malas, gelisah gitu, maksudnya ini orang kenapa sih gitu kan. By the way, gue belum cerita kalau seorang Jawa itu pulangnya kemarin, pas malamnya dia pulang malam. Ya gitu. Beres, kita kan packing. Sebelum itu foto-foto, makan pagi.
selama perjalanan kita nggak banyak bicara sih, karena lebih turun tuh lebih cepet karena kan kita lari-lari gitu Turun, kan. iya. Gua Jaka pun sama kayak naik yang udah dimulai di puncak dimulai di pos 5 6 tuh udah mulai pisah, sama aja kalau turun emang kita dari puncak sampai ke bawah emang tuh pisah-pisah gitu kan. Tapi kita ketemu tuh di puncak di pos 4 ke 3 itu udah mulai istirahat gitu, Iya. udah banyak minum, udah banyak apa. Akhirnya gue turun sama si Jaka, turun ke bawah, udah beres semua, makan Si udah Iri beres. ikut. Dia duduk kayak biasa lihat atas. Dia nggak ikut turun? Ikut Oh. turun. Nah di sini gue bilang kan kayak, "Nah, turun," kata "mau sampai hari apa di sini?" Kata gue kan sambil bercanda, gimana sih orang lagi bercanda mau Iya. mau sampai hari apa tuh? Iya. Gitu kan. Mau sampai hari apa tuh di dia? Orang saya nggak ketawa, orang logikanya kalau digituin ketawa Iya, anjir, iya. gitu kan. Dia enggak anjir. Diem aja gitu. Diem. Gitu kan. Oke deh, kata gue tuh, udah yuk turun, kata gue. Jack, ayo Jack. Si Jaka duluan. Orang duluan Pan, senang. Siap. Gue sambil ini tas, set, dah mulai turun. Ayo Ren, gas. Dia turun, ngikutin di belakang. Biasa turun, biasa. Dan yang anehnya, dia tuh lambat bro. Maksudnya dalam artian cewek ya, gue logikanya cewek emang lambat sih. Maksudnya kalau turun nggak secepat cowok gitu, cowok bisa lari gitu kan, kalau cewek enggak. Di situ gue kayak, duh kalau gue nungguin cewek ini kelamaan. Iya, gitu betul. Tapi di satu sisi gue nggak tega gitu, kalau kasihan ninggalin juga, gitu kan, kasihan juga gitu kan. Udahlah gue tungguin. Singkat cerita, gue sampai ke puncak Bayangan. Di situ gue masih baik-baik, masih santai, masih biasa, suasana masih oke. Singkat cerita lagi, gue turun, dimulai di dimulai di pos 5. Di pos 5 nih udah mulai ada cerita-cerita yang rada nggak enak sebenarnya. Hujan. Tiba-tiba. Dari cerah ada jeda sedikit sih, sekitar 30 menit itu udah mulai awan mendung datang sama angin. Hujan gitu kan, kayak gue nggak bisa berhenti. Karena kalau satu sisi kalau gue berhenti, gue kedinginan. Itu yang pertama. Yang kedua kalau gue berhenti, baju segala tas gue kan di sini gue nggak bawa rain cover kan, pasti basah. Karena yang jas hujan gue cuma bisa untuk badan gue doang. Kalau untuk sama carrier tuh terlalu besar, nggak akan bisa masuk. Intinya jadi kalau gue berhenti itu pasti kena basah sampai benar-benar kuyup sampai dalam. Dan nggak baik juga buat diri gue, karena kalau gue lama-lama di gunung dalam keadaan hujan, seperti yang lo tahu, orang kalau lama-lama di gunung dalam keadaan dingin itu untuk potensi untuk kena hipotermianya lebih besar. Jadi gue mutusin untuk gue langsung lanjut aja gitu di pos 5 itu. Hujan mulai rintik-rintik sampai di jalan seperjalanan itu udah mulai agak gede gitu kan. Udah mulai rada deras gitu kan. Di situ gue kayak, wah anjir hujan gede banget, kata gue kan. Kata gue mending lanjut aja atau gimana nih, tapi si Jaka udah depan. Gue ngeliat si Jaka karena di situ udah nggak ada posisi siapa-siapa, benar-benar nggak ada siapa-siapa. Benar, ini gue anehnya kenapa di saat gue naik benar-benar sepi gitu, padahal ini bukan hari gue kalau nggak salah weekend, tapi gue nggak tahu, nggak inget sih, tapi benar-benar sepi gitu. Pas turun lu sepi banget. Turun benar-benar nggak ada orang naik bro. Oke. Jadi pas lu turun juga sepi. Naik cuman berdua, orang turun papasan. Turun pun gue juga cuman gue Jaka sama si orang itu gitu kan, nggak ada lagi. Nah gue ketemu dia tuh di pos berapa sih gue lupa. Nah di situ di mulai pos 3 kan, gue kan di pos 3 gue ketemu sama si Reni itu. Akhirnya gue nyampe ke pos 3, hujan udah berhenti, dan gue di sini kayak gue istirahat karena hujan pun udah berhenti kan. Gue nggak buka jas hujan karena emang nggak enak juga kalau pakai jas hujan. Gue buka jas hujan gue. Si Jaka ada sama gue di situ, Jaka ada gue ngobrol sama si Jaka sambil minum, sambil segala cerita-cerita, ambil masih foto-foto karena emang sepanjang jalan kita banyak foto-foto juga kan. Nah di situ kayak nggak banyak omong sih gue, kayak sama si Reni itu kayak udah sih dia ikut turun, dia sampai bawah pun mungkin kita bisa ngobrol karena mungkin dia kalau di gunung kayak nggak banyak mau ngomong, atau nanti di bawah gue mikirnya kalau dia mau ngobrol gitu kan.
Ada pos 3 tepat di mana dia gua ketemu sama dia duduk tempat yang sama, bro. Di waktu pas lu ketemu sama dia. Dia duduk tempat yang sama. Anjing, ngapain juga dia? Nah, itu oke. Lanjut. Oke, gue mau lanjut nih. Oke. Jack, gue lanjut kata gue. Jack lanjut kesorean, kesiangan takutnya kan. Gue di situ tuh turun tuh 4 jam. Gue turun tuh pagi kalau nggak salah, udah selesai makan tuh jam 9. Pokoknya di situ udah jam 1, jam 12-an udah mulai nggak enak lah suasananya, jadi kayak pengen cepet-cepet turun gitu. Hati itu udah mulai agak gelisah. Gue juga nggak tahu, tiba-tiba di pos 3 itu gue ngerasa kayak, wah gue gelisah banget, kata gue pengen cepet-cepet turun deh gitu. Oke. Udah nggak enak nih perasaan gitu. Tapi gue nggak ada pemikiran aneh-aneh, gue cuma emang pengen turun aja gitu kan. Di saat itu kayak pas gue mau ngomong, Ren, ayo turun. Orangnya nggak ada. Nggak ada lagi, bro. Anjing. Gue tungguin 15 menit di situ. 15 menit sampai gua ngerokok kan, tungguin sampai 2 batang gua habis di situ, 2 batang gua ngerokok terus sama. Wah, ini orang nggak ada, kata gua tuh. Ini udah nggak bener sih, kata gua deh. Gua tinggalin nggak enak gitu kan. Gua stay kelamaan juga kan, 15 menit gua tungguin di situ. Bukan karena gua nggak mau nungguin tuh orang, kan emang kita pun emang ada planning masing-masing gitu kan hari itu, karena jadi kita pulang tuh nggak langsung, karena kita di situ kan posisi kita sewa ya, kayak tenda sewa, carrier sewa gitu. Jadi cuman kayak sleeping bag yang punya pribadi tuh hanya sedikit. Jadi kita terbatasan waktu juga sebenarnya, nggak terburu juga ya. Nggak fleksibel yang kalau kita punya sendiri mungkin fleksibel aja. Ya, betul. Akhirnya kita kayak kalau kita nungguin kelamaan juga John gitu kan, kayak nggak mungkin kita kayak bisa, wah ini benar-benar gue nggak bisa lama di sini gitu. Gue tungguin 15 menit, kurang lebih 25 menit atau pokoknya nggak sampai sejam gue nungguin di situ. Akhirnya gue turun. Ya kan, gue turun sampai gue kepikiran, John, ini orang takut banget gitu kan, kasihan banget gitu kalau turun sendiri. Tapi gue tungguin nggak ada, John. Gue kayak si Jaka udah ngajak turun, maksudnya Jaka turun emang dari awal pun, dari pertama pun dia emang udah punya kayak feeling yang muka-mukanya udah kayak mau pengen cerita sesuatu. Pokoknya feeling buruk lah. Kayak pengen, dia tuh pengen menyampaikan, tapi gue nggak mau menyampaikan di tempat ini gitu. Iya benar. Nah, kan? Paham. Gue pengen menyampaikan sesuatu tapi gue pengen nyampaikan di tempat ini gitu. Dari situ gue turun, akhirnya sampai ke kaki gunung, jadi kebun teh gitu, kiri kanan kebun teh. Di situ kita istirahat sampai gue ngomongin ke sini, tungguin Sereni dulu sini, kata gue tuh, tungguin Sereni dulu di sini. Lama di situ gue sampai kayak si Jaka tiduran gitu kan di kursi, ada di situ tuh kayak warung gitu, warung kayak tukang gorengan, dia tutup dia di situ karena emang mungkin sepi ya. Tutup gitu. Dia tiduran, Jaka tiduran, gue main handphone sambil kayak upload gitu kan, edit gitu, ngeliat foto. Dan waktu gue lihat foto, lo ingat foto gue fotoin tadi? Ya pas dia lagi di jurang itu, ya. Waktu gue liatin foto dia nggak ada. Fotonya ada, orangnya nggak ada. Anjing, jadi lu foto nggak ada orangnya? Orangnya nggak ada, bro. Pas lu kasih jurang itu lu foto Reni, orangnya nggak ada? Nggak ada. Tapi gue jelas kalau gue foto dia. Oke. Gue foto dia. Jelas tengah-tengah dia gue jadiin frame, tapi dia fotonya itu nggak ada. Tapi pas waktu pertama lu foto Reni, lu lihat dulu nggak fotonya kayak gimana? Ya iyalah, gue lihat dulu lah. Pas di awal foto ada orang foto nih, cekrek, gue lihat kan. Ada. Sekali lagi tungguin, sekali cekrek, ada 2 foto kan gue ngambil. Ada. Oke. Ada, ini orang ada. Cuma 2 foto yang gue foto, karena selebihnya gue nggak foto dia, karena kan kita nggak ketemu kan. Iya betul. Malam gue nggak ketemu, pagi-paginya pun baru ketemu yang pas gue mau pulang kan. Di situ kayak gue foto dia, pas gue refleks gue bangunin Jaka. Jack, anjir Jack, udang. Mana apa kamarnya orang mau token sini? Nya apa kunan mana itu ribu mana? Mana tinggal di sorangan sekarang itu? Gue liatin kan. Langsung balik. Di situ gue udah apa lah. Udah, gue nggak mau banyak ngomong. Gue pengen cepet sampai ke pemancar. Gue pengen pulang. Itu gue nggak ada pemikiran banyak.
Ada gue turun karena emang dari kaki gunung itu sampai ke pos pendaftaran itu, dari pendaftaran atas itu sampai ke pemancar itu emang sebentar kan, cuman 10 menit lah, 10 menit lah. Turun, akhirnya di situ pos pendaftaran gue diem sambil nggak banyak ngomong. Ada tuh di situ namanya, gue masih ingat, Kang Endang. Kang Endang kalau nonton dia masih ingat saya tuh, di sini saya ngobrol sama dia, sama beliau. Gue ngobrol dalam artian kayak kunon atuh begitu cegah capek, kalau bahasa Indonesia kenapa tuh kalian tuh mukanya kayak capek gitu kan, kayak nyaja tuh pak capek cikuran tuh digituin kan. Tapi lain secapek-capek nak, tapi bukan secapek-capeknya kata gue gitu kan. Emang ayah naon kata dia tuh. Seri orang teh. Enggak. Tapi kata gue teh, gue cuma ketawa aja, ketawa kecil gitu kayak. Nah, gitu. Gue kayak ngeliat foto terus. Kunaon, nah, nanyain terus ke kunaon atuh. Tuh kan, kata gue tuh gitu kan, tuh kan. Akhirnya kayak si Kang Dana kayak bikin kayak gue pengen cerita terus, naon. Akhirnya dia tuh kayak ngobrol gitu, dulu pernah ada tahun 2010 lalu kalau di sini tuh pernah ada orang hilang. Bernama Reni. Tapi sekarang belum ketemu. Cara cingkieu cenah siga banget. Emang kalau disebut pikir-pikir kayaknya muka gue sama si Jaka pias. Tahu enggak sih pias kayak apa sih? Pucat sih ya. Pucat juga karena shocknya itu. Iya kayak pucat, panik segala macam belajar campur aduk lah. Ya itu kayak gitu, jadi kayak muka gue tuh kayak pucat. Nah akhirnya gue rasa ingin ceritanya tuh tinggi anjir, stong banget anjir, gue pengen cerita. Akhirnya gue cerita lah dari pertama gue ketemu sama dia sampai gue kepisah sama dia kan. Kan lo tau gak sih apa ternyata si orang itu tuh Mega itu tuh orang yang pernah hilang tahun 2010 lalu. Anjing, jadi itu orang hilang. Itu orang pernah hilang 2010 lalu dan ketemu lagi di tahun sekarang dengan wujud yang lain. Dan kenapa harus gue yang sama teman gue yang ada di situ yang bisa jadi itu? Merinding banget anjir. Ya jadi singkat cerita gue ngomong sama si Kang Endang gitu, jadi kayak Kang tadi saya ketemu sama cewek teh sama cewek sama ngadaki meren kata dia tuh gitu kan, yang udah kami sekarang luka saya tapi dari saya teman datangnya ke atas, tapi pas saya ke atas saya ngiring ikut juga gitu kan, ceritanya bahasa Indonesia aja. Tapi pas saya ke atas saya ke atas juga dia ikut juga kata gue gitu kan. Terus dari situ kayak nu mana cing jamina sana mina cina Reni, kata gue Reni kan, Reni mana ya cina kok sama gue disebutin lah ciri-cirinya kan, rambutnya gini segini tingginya segini, pakai ini baju ini sendal, dan anehnya dia tuh pakai sendal naik sendal jepit ya. For your information dia naik sendal pakai sendal lanjut. Sendal jepit. Udah gila. Lusuh. Wow. Lusuh kayak abis kena apa sih? Tanah gitu. Kayak kayak kotor-kotor gitu kan. Akhirnya dia tuh kayak ngobrol gitu, dulu pernah ada tahun 2010 lalu kalau di sini tuh pernah ada orang hilang. Bernama Reni. Ya, tapi sekarang belum ketemu. Anjing. Wah gila sih Cuk. Kalau lu nggak percaya, lu bisa searching di Google. Anjing. Reni Cikuray. Dan waktu gua tahu itu suruh searching, karena situ udah sinyal kan. Coba searching aja di Google, cina aya dah eta nanti gitu. Tapi si Mbak Endang itu kayak dia nggak mau cerita banyak gitu setelah tahu gua ketemu itu kayak oh nyatuh katanya sabar. Terus aya mah mending wih wae nama cenah. Wah, gue bener-bener di situ kayak anjir gitu. Wah, gue shock bro, bener-bener shock kata gue.
ini pendakian gue kayak bener-bener gak fokus, kata gue tuh bener-bener. Jadi kesenangan gue apapun yang waktu itu di atas gue hilang, sama terfokus sama cerita sini. Dan akhirnya gue banyak cerita, banyak searching kan tentang orang ini. Ternyata bener orangnya sama gitu. Percis sama. Wow. Percis sama orang. Wow, gila sih. Percis sama orangnya. Dan yang perlu lo tahu, ternyata yang udah gue baca gitu, ya dia emang belum ketemu sampai sekarang, sampai detik ini belum ketemu. Gue sebelumnya belum tahu sih kalau ini ada cerita ini gitu. Jadi sebelum gue naik, gue nggak tahu nih, makanya gue kayak nggak tahu ini orang siapa gitu kan. Makanya karena dari sebelumnya gue nggak pernah baca, ternyata ini orang hilang dari tahun 2010 lalu. Hilang dari 2010 lalu dan sampai detik ini pun belum ketemu. Anjing. Berarti lu ketemu arwahnya Reni. Gue nggak tahu itu. Kata teman gue sih, katanya ada jin yang menyerupai. Mungkin. Ya kan. Ada orang yang, ya ada jin. Ya intinya kayak gue intinya positif aja di sini. Kayak ya gue di satu sisi gue merasa bersyukur dipertemukan, atau tapi kalau gue udah nggak, mungkin gue tanya ya lu di mana sih gitu kan, hilangnya di mana gitu kan, pengen tahu gitu. Tapi karena di sini posisi gue nggak tahu apa-apa kan, gue nggak tahu kalau itu orang hilang gitu, karena gue nggak tahu gitu. Jadi kayak ya udah sih gitu, mungkin ini emang gue harus ketemu, tapi kenapa harus gue gitu. Tapi sebenarnya kalau memang benar orang hilang, harusnya kalau ketemu orang nggak usah dia senang gitu kan, harusnya akhirnya ada yang menemukan gua gitu kan. Iya, itu yang normalnya kan, harusnya kan. gitu kan. Tapi ini dia kayak cuek aja. Jadi gitu. kalau lo bisa menyimpulkan ya mungkin lu tahu sendirilah apalah itulah kan. Ya Aisyah kan gitu. Di situ kayak gua ketemu, ya gua akhirnya cerita banyak sih sama orang-orang situ, kayak Kang Endang gitu. Gua cuma masih tahu, tapi nggak ada yang bisa mereka gali sebenarnya dari gua hanya bisa menyampaikan ciri-ciri dia, sama apa yang dia ucapin pun nggak banyak kan. Cuman di situ sama di situ pun gua nggak jelas, karena lu tahu jalur turun dan nunjukin ke jalur turun, gua nggak tahu spesifiknya dia nunjuk itu kemana kan, lu nggak tahu bro. Dia ngomong cuma di situ gitu kan, dan lu juga nggak tahu dia maksudnya apa gitu kan, gitu. Karena ya udah sih gitu kan, karena posisi gua. Dan ternyata dia orang hilang tahun 2009, nggak usah 2009 2010. Antara apa kan 2009-10 ya? Ya, gue baru tahu pun karena gue disuruh baca, kayak ada cina di Google katanya. Di Google banyak sana. Memang ternyata emang banyak artikel yang iya berhubungan sama itu. Tapi waktu saat gue naik itu artikelnya masih sedikit. Tapi sekarang udah banyak kayaknya. Kalau sekarang udah banyak, jadi lu bisa baca-baca artikel di sana. Dan nanti gue bakal liatin foto-foto spot-spot yang di mana tadinya ada foto dia, sekarang udah nggak ada, dan foto-foto di mana perjalanan gue sama si Jaka di sana. So jadi di sini gue kayak mau bilang aja sih, kalau ya intinya lu berdoa aja sebelum lu berangkat. Betul. Intinya jangan lupa berdoa, itu yang penting. Itu lu jangan lupa berdoa. Mungkin karena gue di sini mungkin ya gue mikirnya kayak mungkin gue capek, tapi kalau gue capek, kenapa gue harus teman-teman gue lihatnya gitu kan. Kalau gue sendiri kan mungkin gue capek gitu, halusinasi gue gitu kan. Tapi di sini gue ngelihat sama teman gue, dan teman gue pun emang merasa hal yang sama. Nah gue mau ceritain masalah si Jaka ini. Si Jaka ini dia emang mau ngobrol masalah Reni. Dia punya feeling kalau dari awal pos 3 dia ketemu sama si Reni itu emang udah punya perasaan jelek. Dia perasaan jelek itu karena dia kayak perasaan kayak ini bukan orang gitu. Bukan, jadi kayak gue ngerasa takut gitu sama ketemu sama dia orang gitu. Pokoknya ada bad feeling lah. Bad feeling gitu, kayak perasaan yang nggak dirasain sama ketemu sama orang yang sebenarnya. Si Jaka tuh mau ngomong kayak gitu, cuma kayak dia mungkin karena kan pada dasarnya etika kita sebagai pendaki, kalau untuk menceritain itu kita nggak bisa. Gue sebagai pendaki sama misalnya sama Fikri nih, sama-sama ngedaki, ada cerita yang menakutkan atau cerita yang menurut kita itu janggal, kita nggak akan nyeritain di atas. Pasti kita nyeritain, maupun nyeritainnya pasti kita di bawah. Gak mungkin kita nyeritain di atas. Karena di satu sisi gak mungkin juga, karena itu bisa bikin lu takut atau gue juga takut. Akhirnya konsentrasi kita buyar.
tujuan nggak kesampaian atau kalinya tujuan kesampaian tahu sendiri kalau konsentrasi udah hilang, Yang jangan mana? naik kayak gitu capek udah kan nggak mungkin kan. Betul. Makanya ya kan ngekip ceritanya sampai dia turun, dan yang dia tahu dan yang dia rasain itu benar-benar katanya setiap tuh orang dekat merinding. Tapi gue nggak ngerasa kayak gitu. Tapi dia Ngerasa dia kan ngerasa, makanya dia nggak mau banyak ngomong dan udah deh gitu. berarti dia feelingnya kuat sih ya. Kuat sih, kayaknya dia emang punya feeling yang beda sama gue gitu Oke, kan. oke. Tapi kalau gue kayaknya ketumpul gitu, jadi kayak gue biasa aja Ya gitu. karena mungkin lu juga ya kan lu menganggapnya mungkin dia sesama pendaki, jadi lu Iya kayak jadi lu kayak membuang negatif, jadi lu iya, berusaha karena baik di gitu. pikiran gue positifnya habis gitu. Iya. Maksudnya negatifnya habis karena positif aja gue mikir ini pendaki juga. Iya, gitu. betul. Gak ada sedikit pun gue kepikiran kalau ini orang atau apa gitu kan. Gue gak ada pemikiran kayak gitu bro. Gue bener-bener ini orang mau ngedaki, posisinya emang posisinya emang turun dulu karena ngeliat kita dan minta barang atau gimana. Gue mikirnya positif di situ. Gak ada sedikit pun, mungkin ada perasaan dikit-dikit karena aneh, karena dia ngomong gitu, muka pucat gitu. Di situ sih gue ngerasa aneh, tapi selebihnya gue pikir positif kalau ini orang benar-benar mau naik. Tapi kalau teman gue aja kan dia emang ngerasa kalau di sini ada yang janggal. Setelah kita turun ya gue banyak cerita sama teman-teman pecinta alam juga kalau ya betul bahwa kejadian ini tuh valid, ini tuh pernah ada yang hilang. Oke, berarti nanti mungkin gue bakal sedikit tunjukin nanti beberapa foto atau mungkin sedikit cuplikan di artikel orang yang hilang di Gunung Cikura ya. Tuh. Ya nanti gue bakal show di video kali ini ya cuy. Nanti bisa lu sekalian baca atau mungkin nanti lu bisa lihat di deskripsi linknya untuk lu baca lebih lengkap. Oke ya, nanti gue bakal tunjukin. Oke, sambung lagi. Intinya yang kayak gue tadi bilang, kalau lu mau naik intinya berdoa dan selalu mikir positif, intinya itu aja. Jangan sampai ya konsentrasi lo diutamakan itu, jangan sampai hilang gitu aja konsentrasi lo. Ya gue di sini nggak mau kayak bukan untuk intimidasi kalian untuk kayak nakutin gitu ya, untuk naik gunung, tapi enggak, gue sedikit pun enggak, ini pure, ini cerita gue. Setiap balik lagi ke cerita awal, balik lagi ke topik awal, karena setiap nasib kan bakal beda. Ya, jadi betul. gue nggak mungkin lu sama gue lu nggak mungkin sama kayak cerita gue hari ini bakal sama. Jadi kalau lu, bagi lu yang mau naik aja, nggak usah mikir yang lain-lain. Have fun. Dan untuk lu yang sendiri, kata gue jangan ya. Jangan deh, lu jangan berani deh butuh sendiri, soalnya lu pasti butuh bantuan, lu butuh cover. Itu jadi maksudnya bukan lu sendiri karena bukan karena gue bapak berani ya. Gue tahu setiap orang ada yang berani, karena bukan itu yang tujuannya. Karena kayak tadi kan misalnya kalau lu hujan gitu kan mereka kalau hujan gitu kan kita saling ngeituin lah, kayak misalnya tutupin ini dari belakang, kita kan nggak mungkin bisa sendiri kan gitu kan. Terus ada lagi kayak yang tadi gue bilang, kalau lu abis minum, temen lu abis minum atau hilang air lah, ngejaga-jaga celaka kayak gitu kan, bisa minta temen lu kan. Atau apa, masang tenda, dan yang nggak bisa lu lakuin sendiri, kalau lu ada temen kan seenggaknya membantu Ya gitu. sebenarnya yang penting ada nge-recover lu lah gitu ya. Recover lu, jadi intinya bukan karena mistisnya itu, karena gua nggak berpikir sampai situ. Jadi intinya lu berdua itu tujuannya biar lu ada yang bantuin lu. Betul. Itu aja. Jadi intinya jangan takut, jangan kayak mikirin kalau gue ini nakutin kalian untuk naik. Gue nggak berpikiran seperti itu. Dan apa ya, semoga lu bisa ambil apa positifnya dari cerita gue. Jangan jadi jangan jadi takut untuk lu cewek-cewek mau naik aja. Untuk yang cowok semangat, lu juga jangan waduh, dari cerita ini gue takut naik Cikura, enggak. Jangan. Sekarang Cikura udah beda bro, sekarang udah ramai katanya. Udah rapi juga, udah bagus, udah rapi. Kalau dulu masih Cikura masih belum ada bangunan-bangunan yang kayak sekarang. Sekarang ada udah gapura gitu. Sekarang dulu gua nggak ada, gua masih kebun nggak ada tuh kan namanya gapura. Kebun, warung bambu gitu kan, warung bambu. Selebihnya itu udah nggak ada gapura pendaftaran kayak gitu, udah nggak ada. Jadi buat tahun 2017 belum ada kayak gitu, jadi masih sepi gitu ya. Sepi banget. Jadi soalnya rame lah ya. Rame banget sekarang. Bagus lah berarti ya. Jadi ya segitulah cerita gua.
Ada lagi yang mau disampaikan secara Fikri? Gimana? Serem tidak? Serem banget anjir. Lu misalkan lu masih ada orang yang bilang itu mah bullshit, lu boleh coba sendiri. Pasti ini apa ya? Pasti cerita dari para pendaki itu pasti bakal seru banget sih. Pasti ada hal-hal yang entah menarik, entah itu horor, entah bagaimana, pasti ada cerita yang ada suatu cerita yang bisa disampaikan lah. Pasti ada itu, pasti yakin banget, yakin gue itu. Oke, mungkin segitu aja ya cerita gue kali ini bersama Arifan, cerita di Gunung Cikuray. Sekali lagi, lo kalau mau lebih lanjut untuk melihat kasus-kasus yang terjadi pada Mbak Reni, lo boleh cek di almarhumah Mbak Reni, lu boleh cek di deskripsi, linknya bakal gua cantumin. Lu bisa baca artikel di situ, silakan baca ya selengkap mungkin. Oke, mungkin segitu aja di video gua. Udah potong gua. Oke, so mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua, dan jangan lupa juga follow IG-nya Arifan. Gua juga bakal cantumin di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja. Don't worry, they are always there. Terakhir gue Fikri, dan selamat malam. Good night. Bye bye. Shit.